Di sebuah desa kecil yang tenang, tak semua yang terlihat damai benar-benar tanpa luka. Kadang, yang paling berbahaya bukan orang lain, tapi kesepian yang perlahan mengerogoti hati. Namanya Raka, seorang pria sederhana yang hidup bersama istrinya, Sari, dan ibunya yang sudah menua, Burini. Hidup mereka pas-pasan. Setiap hari Raka bekerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang mengantar barang. Hingga suatu hari, Sari membuat keputusan besar. "Aku mau berangkat jadi TKW, Mas, di Taiwan," ucapnya pelan. Raka terdiam, bukan karena tidak setuju, tapi karena ia tahu itu berarti kehilangan. "Aku cuma mau kita punya hidup yang lebih baik," lanjut Sari, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, dengan berat hati, Raka mengizinkan. Hari keberangkatan itu terasa sunyi. Tangis Sari pecah di pelukan Raka. "Jaga ibu ya, Mas." Raka hanya mengangguk. Tak ada yang tahu bahwa sejak hari itu hidupnya mulai berubah. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Raka tetap bekerja, pulang, makan bersama ibunya, lalu tidur. Tapi semakin lama, rumah itu terasa kosong. Suara Sari yang biasanya cerewet, kini hanya tinggal kenangan. Telepon dari Sari pun semakin jarang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu. "Aku sibuk, Mas, maaf ya." Suara di seberang sana terdengar jauh. Raka mengangguk, meski tak terlihat. "Gak apa-apa." Namun sebenarnya, ia mulai merasa sendiri. Burini, yang dulu lebih banyak diam, kini mulai sering berbicara. "Raka, makan dulu, nanti sakit," katanya lembut. Hal-hal kecil itu lama-lama terasa berbeda. Raka mulai memperhatikan ibunya dengan cara yang tak biasa. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai seseorang yang selalu ada. Sementara Burini juga merasakan perubahan. Rumah yang dulu ramai, kini sunyi. Anaknya satu-satunya kini terlihat murung. Ia hanya ingin membuat Raka tidak merasa sendirian. Suatu malam, listrik padam. Hujan turun deras, angin berhembus dingin. Raka duduk di ruang tengah, termenung. Burini datang membawa lilin. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya. Raka menghela napas panjang. "Capek, Bu. Hidup kok begini terus." Burini duduk di sampingnya, menepuk pelan pundaknya. "Semua akan baik-baik saja." Sentuhan itu sederhana, tapi bagi Raka yang kesepian terasa hangat, terlalu hangat. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan tindakan, tapi perasaan yang mulai membingungkan. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menjauh. Ia merasa bersalah, bahkan pada pikirannya sendiri. "Apa yang aku pikirin sih?" gumamnya. Ia mencoba menyibukkan diri, kerja lebih lama, pulang lebih malam. Tapi setiap pulang, Burini selalu menunggunya. Dengan senyum, dengan perhatian yang tak pernah absen. Dan justru itu membuat Raka semakin tersiksa. Suatu hari, Raka mendapat kabar buruk. Sari sudah hampir sebulan tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Majikannya sulit dihubungi. Raka panik. "Bu, Sari gak ada kabar." Burini mencoba menenangkan. "Mungkin cuma sibuk, Nak." Tapi di dalam hati, keduanya mulai takut. Kesepian Raka kini berubah jadi kecemasan. Dan dalam kondisi rapuh itu, manusia sering membuat keputusan yang salah. Malam itu, Raka pulang dalam keadaan lelah dan putus asa. Ia duduk diam, menatap lantai. "Aku capek, Bu," suaranya lirih. Burini mendekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya benar-benar hancur. Ia hanya ingin menguatkan. Tapi cara manusia menenangkan, kadang justru membawa ke arah yang salah. Raka menunduk, air matanya jatuh. Dan disitulah batas antara benar dan salah hampir runtuh. Tapi sebelum semuanya terlambat, Raka tersadar. Ia menjauh, berdiri dengan napas berat. "Ini salah," ucapnya tegas. Burini terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kita ini keluarga. Aku nggak boleh seperti ini." Suasana hening. Kesepian memang kejam, tapi bukan alasan untuk menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, Raka mengambil keputusan besar.
Ia mencari informasi tentang Sari, menghubungi agen, bertanya ke sana-sini. Dan akhirnya, kabar itu datang. Sari ternyata sakit dan dirawat di luar negeri. Tanpa pikir panjang, Raka menjual motornya untuk mengurus kepulangan Sari. Beberapa minggu kemudian, Sari pulang. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya tetap sama. Raka memeluknya erat. "Maafin aku, Mas," bisik Sari. Raka menggeleng. Harusnya aku yang minta maaf. Ia tak menceritakan semuanya, tapi dalam hatinya ia berjanji tak akan pernah lagi membiarkan kesepian menguasai dirinya.